Salam pendidikan. Apa kabar anak-anak ibu semuanya kelas 7? Ibu berharap senantiasa anak-anak masih dalam keadaan baik. Nah, saat ini kita bertemu kembali di pelajaran seni budaya pada semester kedua di tahun pelajaran 2000-2001. Kita masih mempelajari pelajar seni budaya, masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga. Nah, anak-anak Ibu, kita akan masuk kembali ke cabang seni budaya yang pertama, ya. Cabang seni budaya yang pertama di kelas 7, yaitu, ada yang masih ingat? Iya, kita masuk ke materi seni budaya dengan cabang yang pertama itu adalah seni rupa. Ya, seni rupa berarti itu berkaitan dengan menggambar, berkaitan dengan melukis, ya, ataupun kerajinan tangan. Nah, kali ini materi kita untuk seni rupa hari ini yaitu tentang bab yang pertama mengenai ragam hias dan bahan tekstil dan bahan buatan. Nah, di sini ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu bahan tekstil dan juga bahan buatan. Ragam bahan tekstil. Yang pertama adalah kita harus lebih tahu dulu apa itu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Banyak beraneka ragam. Contoh-contoh ragam tekstil dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita masuk jenis-jenis ataupun berbagai contoh, kita harus tahu dulu perkembangan ragam hias di Indonesia itu bagaimana. Ya, terutama ragam hias di sini yang dibahas adalah yang terdapat pada bahan tekstil. Perkembangan ragam hias pada karya seni rupa sudah ada sejak zaman dulu, yaitu tepatnya pada saat zaman prasejarah. Ragam hias merupakan bentuk dasar hiasan yang menjadi pola dalam suatu karya kerajinan. Sedangkan tekstil, suatu bahan yang berasal dari serat yang diolah untuk dikembangkan menjadi produk karya yang lain, ya. Jadi jelas ya nak perbedaan ragam hias dengan ragam hias bahan tekstil. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis ragam hias, ya. Ragam hias itu berasal dari bahasa Yunani. Ragam hias berasal dari bahasa Yunani dengan kata ornare. Ornare itu artinya adalah hiasan atau menghias. Dan motif ragam hias pada bahan tekstil itu beraneka ragam. Di semester pertama juga kita sudah mengetahui apa saja itu yang termasuk ragam hias. Ragam hias pada umumnya itu terdiri dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini motif ragam hias pada bahan tekstil itu terdapat pada 5. Yang pertama yaitu motif hias manusia. Berarti kalau dibilang motif hias manusia, objeknya adalah manusia, ya. Manusia dalam motif hias sering dimunculkan pada karya seni rupa Nusantara. Yang kedua adalah motif ragam hias fauna. Ya, fauna itu adalah binatang, ya. Motif ragam hias fauna di sini adalah yang berkaitan dengan objeknya adalah binatang yang menggambarkan keadaan tubuh ataupun anatomi binatang baik dari keseluruhan maupun sebahagian. Nah, yang ketiga adalah motif hias flora. Kalau motif hias flora jelas di modul itu dijelaskan adalah berbentuk tumbuh-tumbuhan yang biasanya hidup di lingkungan sekitar. Ya, itu dia yang merupakan motif hias flora yang berhidup, ya nak, ya, tumbuhan yang hidup di lingkungan sekitar. Berarti itu ada bunga, ya, ada dedaunan ataupun pohon-pohonan. Ya, itulah yang dia yang termasuk ke dalam motif hias flora. Yang berikutnya adalah motif hias geometris. Apa itu motif hias geometris? Itu sering juga disebut dengan
ilmu ukurnya muncul karena faktor teknik dan bahan. Jadi dilihat dari teknik dan bahannya, ya, pada kria, bahan pada kria ataupun kerajinan anyaman, membujur, melintang, dan membentuk motif hias yang geometris. Baru yang terakhir, contoh ragam hias itu terdapat di motif hias kaligrafi. Pernah lihat contoh kaligrafi, nak? Ya, kalau dibilang kaligrafi ini berarti dia identik dengan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan biasanya itu relief, ya, tulisan relief ataupun pada zaman kekuasaan kerajaan itu ada dia seperti kaligrafi huruf Arab. Itu dia maksudnya di sini, ya, motif hias kaligrafi. Nah, berikutnya poin yang kedua kita akan membahas tentang yang kedua adalah menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, bahan-bahan tekstil ini terbagi atas 5, ya, 5. Contohnya yang pertama itu pada teknik menyulam. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana menerapkan ragam hias ini pada teknik menyulam? Pernah lihat orang menyulam kan, nak? Iya, menyulam dengan menggunakan jarum dan benang, ya. Menyulam merupakan salah satu teknik menggambar yang bertujuan untuk dekoratif dengan menggunakan alat jahit, ya. Alat jahit yang dipergunakan yang seperti Ibu bilang tadi yaitu jarum dan benang, ya. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, dan manik-manik ataupun payet baju. Jadi itulah teknik ragam hias bahan tekstil. Yang pertama adalah menyulam. Nah, berikutnya adalah membatik. Pernah lihat proses pengerjaan membatik? Ya, mungkin di TV kamu pernah melihat proses pengerjaan batik itu, ya, pada waktu malam hari ataupun siang hari, ya. Pernah tahu anak-anak Ibu pernah nonton di televisi proses pengerjaan membatik. Nah, apa itu membatik? Membatik itu adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau bahan yang lain dengan bahan malam, cetak, dan celup dengan warna. Nah, alat untuk membatik itu disebut dengan canting. Iya, benar. Canting itu ada bermacam-macam, ya. Ada canting rek-rekan dan juga macamnya itu dilihat adalah dari jenis mata canting tersebut. Baru yang ketiga, ragam hias pada teknik bahan tekstil yaitu sablon, ya. Apa itu sablon? Sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Jadi sebelum menyablon kita harus membuat pola ataupun dasar apa yang mau kita gambar. Baru disitulah kita melakukan proses penyablonan, ya. Proses penyablonan itu menggunakan screen sablon ataupun rakel sablon sebagai mejanya dalam proses pengerjaannya. Baru yang ketiga adalah tenun ikat. Apa ini tenun ikat? Berarti dia bersifatnya adalah proses penenunan. Nah, tenun ikat di sini adalah karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsi yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah bordir. Pernah lihat bordir, ya? Nama yang dibordir ada, nama yang disablon juga ada, atau bordir-bordiran yang terletak di baju ataupun di taplak meja. Pernah, ya? Itu adalah contoh-contoh bordir. Nah, bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang, ya. Jadi bordir ini sama seperti menyulam tadi, menggunakan alat jarum dan benang. Yang terakhir, bahan tekstil diterapkan pada songket. Songket, ya. Pada umumnya ini berupa sarung ataupun kain, ya. Teknik songket adalah teknik tenun yang menggunakan benang emas ataupun benang perak. Makanya harga songket itu sangat mahal karena dia memiliki benang yang
tidak sembarangan. Ya, dilihat dari motif-motif benang yang dipakai, ada memiliki benang emas, ya. Adapun dia selain benang emas atau perak, ada jenis juga dia seperti benang sutra untuk sebagai pewarnanya. Dan juga ada yang menggunakan benang katun yang berwarna dan lain sebagainya. Jadi, itulah 5 penerapan ragam hias pada bahan tekstil. 5 tekniknya ya nak. Teknik yang pertama tadi adalah menyulam, yang kedua membatik, yang ketiga menyablon, keempat tenun ikat, kelima bordir, dan keenam songket. Nah, untuk itu Ibu berharap anak-anak Ibu memahami dan mengerti tentang materi kita pada materi yang pertama di semester kedua. Nah, berikutnya Ibu mengasih penugasan, yaitu anak-anak Ibu carilah contoh gambar yang termasuk ragam hias pada bahan tekstil dengan menggunakan membatik, dengan cara menyulam, dengan cara sablon, dan juga dengan cara tenun ikat, bordir atau songket. Ya, anak-anak Ibu bisa mencarinya itu di buku-buku, ya, di buku-buku seni musik ataupun di internet. Contoh Ibu menyulam. Contohnya seperti ini ya, menyulam. Nampak nggak ya? Nggak nampak ya? Oke, menyulam. Baru carilah sablon. Contoh sablon itu bagaimana? Hanya gambarnya aja nak. Gambar membatik itu bagaimana? Gambar menyulam itu bagaimana? Itu ya. Paham ya nak? Nah, lalu setelah itu kamu gunting gambar yang kamu dapat tadi seperti biasa. Lalu kamu tempel di dalam kertas double folio. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk materi pertama. Selamat mengerjakan dan kerjakan tugasnya tepat waktu. Ibu berharap anak-anak Ibu tetap semangat mengerjakannya. Tugasnya sangat gampang, hanya mencari dan juga kamu menempelkannya di buku. Berarti ada 6 gambar yang kamu tempel di kertas double folio. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.